Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Siap nama Melia Fitriani dari kelas 1B, Sarjana Terapan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Banten. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hubungan dasar dan konstitusi. Pengertian dasar negara menurut buku pendidikan untuk SMA atau MA kelas 10 oleh Titik Sumarni dan Joko Mumpuni, Pusat Kurikulum dan Pembukuan Kemendikbud 2021. Pengertian dasar negara adalah ajaran atau teori yang merupakan hasil pemikiran mendalam atau pemikiran filsafat mengenai dunia dan kehidupan, termasuk kehidupan bernegara di dalamnya, yang dijadikan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam suatu negara. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dalam bernegara. Pengertian konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip perorganisasian fundamental negara politik. Menurut I. Dewa Gede Atmaja, pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi, dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut Ohud Phillips dan Paul Jackson, konstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan dan kedudukan organ-organ negara tersebut dengan rakyatnya. Hubungan dasar dan konstitusi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara Pancasila itu dipilih oleh wakil-wakil rakyat dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945. Sebagai bukti, Undang-Undang Dasar 1945 diakui sebagai konstitusi negara Indonesia. Dikutip dari Kewarganegaraan 2006, rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, terdapat hubungan dasar negara dengan konstitusi, sebab rumusan dasar negara atau Pancasila terdapat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea keempat, sebab terdapat segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara formal yuridis, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maka hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila bersifat timbal balik. Berikut ini penjelasan mengenai hubungan. Yang pertama, hubungan formal.
Pancasila dicantumkan secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Artinya kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, tetapi juga perpaduan asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai dasar negara yang tertib hukum tertinggi. Ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai mukadimah dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan kedudukannya sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Keempat, Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sebagai dasar kelangsungan hidup negara. Yang kelima, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah, dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Hubungan secara material, secara kronologis, proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI, pertama-tama materi yang dibahas adalah dasar filsafat Pancasila. Baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila, serta tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, berdasarkan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain, Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia. Berarti secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.